Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 21 April 2024, Minggu Paskah keempat. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudaraku terkasih, hari ini adalah hari Minggu panggilan sedunia ke-61. Dalam renungan saya hari ini, saya mengutip pesan Paus Fransiskus pada Minggu panggilan ini dengan tema dipanggil untuk menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Paus Fransiskus dalam pesannya mengatakan, hari doa panggilan sedunia mengundang kita untuk merenungkan lebih dalam anugerah panggilan Tuhan yang sangat berharga bagi kita masing-masing. Kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam rencana kasih-Nya dan mewujudkan keindahan Injil dalam beragam situasi hidup. Ia menegaskan bahwa hari ini merupakan kesempatan yang baik untuk bersyukur kepada Tuhan atas kesetiaan, ketekunan, dan hidup yang seringkali tersembunyi dari semua orang yang telah menanggapi panggilan Tuhan dengan seluruh hidup mereka. Dan Paus juga memiliki perhatian khusus untuk kaum muda. Karena itu Paus berpesan menyapa kaum muda, khususnya mereka yang merasa jauh dan atau tidak yakin kepada gereja. Saya ingin mengatakan, biarkan Yesus menarikmu kepadanya. Melalui Injil yang kamu baca, ajukanlah pertanyaan pentingmu kepadanya. Biarkan dia menantangmu dengan kehadirannya yang selalu memicu krisis yang sehat dalam diri kita. Lebih dari siapapun, Yesus menghormati kebebasan kita. Ia tidak memaksa kehendak sendiri, namun membimbing dan mengarahkan. Berikanlah ruang baginya dalam kamu akan menemukan jalan menuju kebahagiaan dengan mengikutinya. Dan apabila ia meminta kepadamu, serahkanlah dirimu seutuhnya kepadanya. Kepada kaum muda, Paus mengajak, ayo tanggapilah panggilan Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu. Biarkanlah Tuhan tinggal dalam hidupmu supaya Anda memiliki kemampuan untuk semakin berserah diri, semakin peka menanggapi panggilan Tuhan. Saudaraku terkasih, pada hari Minggu panggilan ini, Paus mengajak kita agar hari ini dibaktikan secara khusus
untuk berdoa kepada Bapa, memohon karunia panggilan suci untuk membangun kerajaannya, seperti tertulis dalam Injil Lukas. Karena itu berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai toyan untuk mengutus pekerja-pekerja ke dalam toyannya. Doa seperti kita tahu adalah lebih utama mendengarkan Tuhan daripada berbicara kepadanya. Tuhan berbicara dalam hati kita. Ia ingin hati kita terbuka, tulus dan murah hati. Firman-Nya menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang menyatakan seluruh kehendak Bapa kepada kita. Pada akhirnya inilah tujuan setiap panggilan kita, menjadi pribadi pengharapan. Kita entah individu, perorangan maupun komunitas dengan aneka karisma dan pelayanan dipanggil untuk mewartakan dan mewujudkan pesan pengharapan Injil di dunia yang ditandai dengan tantangan-tantangan penting. Di antaranya adalah ancaman Perang Dunia Ketiga yang sedikit demi sedikit menjadi semakin nyata. Membanjirnya gelombang para migran yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari masa depan yang lebih baik. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan ancaman di bidang kesehatan yang semakin permanen. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap hari yang kadangkala membuat kita menyerah kalah. Untuk semuanya itu, Paulus sekali lagi mengatakan, seperti pada hari orang muda sedunia di Lisbon, bangkitlah, bangunlah, marilah kita bangun dari tidur. Kita keluar dari ketidakpedulian, kita membuka jeruji penjara di mana kita kadang-kadang mengurung diri, hingga kita masing-masing dapat menemukan panggilan di dalam gereja dan dunia, serta menjadi pesiara harapan dan pembawa damai. Mari kita bergairah akan kehidupan dan berkomitmen terhadap pemeliharaan penuh kasih pada orang-orang di sekitar kita dan lingkungan yang kita tempati. Saya ulangi, milikilah keberanian untuk terlibat. Akhirnya marilah kita bangkit dan bergerak, melangkah sebagai pesiara harapan. Seperti Maria bagi Elizabeth, kita juga dapat menjadi pembawa pesan sukacita, sumber kehidupan baru serta penciptaan persaudaraan dan perdamaian. Dan saya mengajak saudara-saudariku yang terkasih pada minggu panggilan ini, doakanlah orang-orang muda kita supaya mereka semakin tergerak hati untuk menanggapi panggilan Tuhan, secara khusus untuk menjadi imam biarawan biarawati. Saya percaya dengan doa kita yang tekun, Allah senantiasa mendengarkan dan menggerakkan hati orang muda kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.